Isinya nanti panjang aja. Soalnya pendek. Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa layar itu nggak Bu Neveria? Quran, uraian secara gramatikal, Quran Surah At-Taubah ayat 82 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping saya sendiri, Avicennia Darwis. Quran Surat At-Taubah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku kalilau wal yaboku kashiran jazaan bima kanu yaksibun. Kalau membacanya kathiro ya Pak ya. Kalau dalam uraian baru kasiron. Oh, kalau baca kasih kasih Kathiro. kasih Sa bukan sa Pak, sa. Kathiro. Kasira. Berhenti kasih kan? kasih Bukan shi, sa, sa. tak Ih, Coba pisang masak lesui. kasih kasih Bukan kasih si, sa. Tipit, tak sa, tipit. sa, sa. kasih kasih Bukan Gak kasih, ada kasih. S-nya. Si. Ti, ti. Sus, sus. Kasiro. Gigit kasih lidah, gigit ujung lidahnya Pak. Si. Kasiro. kasih Ah ya, ya. kasih kasih jazaan bima kanu yaksibun. Lanjut Bu Ferry. Quran Surah At-Taubah ayat 82 terdiri dari satu bagian yang dibagi dalam 13 penggalan. Surat At-Taubah ayat ke-82 ini terhubung dengan surat At-Taubah ayat 81 dalam hal kalimat syarat dan kalimat jawab syarat. Jadi kalimat jawab syarat terdapat dalam surat At-Taubah ayat ke-82, yaitu falyat haku kalilan wal yaku kathiran kathiro. Sedangkan kalimat syaratnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 81, yaitu laukanu yafkahun. Jadi di surat At-Taubah ayat 82 ini huruf jawab syaratnya fa. Kalimat jawab syarat fa yat haku kalilau wa yaku kathira kasiro. Lanjut Bu Ferry. Quran Surat At-Taubah ayat 82 terdiri dari 13 penggalan. Penggalan pertama fa, penggalan kedua lam,
Penggalan ketiga, yadhaku. Penggalan keempat, qalilan. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, lam. Penggalan ketujuh, yaku. Penggalan kedelapan, kasiro. Kasiron. Penggalan ke-9, jazaan. Penggalan ke-10, bi. Penggalan ke-11, ma. Penggalan ke-12, kanu. Penggalan ke-13, ya sibun. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat dulu penggalannya. Di sini ada 13 penggalan ya. Tadi Pak Master, Pak Ping bilang kalimat bersyarat. Dari mana bersyaratnya ini? Ada huruf syaratnya, Buya, fa. Huruf Pak jawab itu syarat. jawab syarat. Ya, fa. Terus? Ini kelanjutan dari laukanu yafkahun. Jadi kalimat syaratnya laukanu yafkahun. Huruf syaratnya lau. Di ayat sebelumnya, Buya. Tar dulu. Karena di ayat 81 itu syaratnya itu dia sudah selesai di 81 itu. Wa qalu lam tanfiru fil qul nar jahannam asyaddu harran. Jadi ini yang laukanu ini untuk yang ayat sebelumnya nih nggak ada tanda lamnya ini, Pak. Ini dia hilang itu karena lam sukunnya itu. Ya ini lam sukunnya membuat yadhakuna menjadi yadhaku. Lam sukunnya ini nih. Iya. Kan Pak Master bagaimana Pak Master melihat ini kalimat syarat ini? Iya, bukan ya Pak, Bu ya? Saya lihat bukan ini. Dan Ya. maksudnya ini kalimat jawab syaratnya, Buya. Nah ini Bapak yang berbeda aja Pak, materi yang berbeda kalau lihat itu. Oh, Di materi atas yang kan berbeda. masalah yang orang yang tidak ikut perang ya, tidak ikut berjihad. Nah ini ditutup dengan laukanu yakfaru itu untuk kata yang di atas. Kan untuk ayat 81 selesai itu Pak, coba lihat. Pak P, Ya, Betul. dalam laukanu yafqahuna kan nggak ada yang berubah tuh Pak P. Laukanu yafqahuna kan pas kan Pak P? Nggak ada yang berubah kan? Jadi itu bukan merupakan kalimat syarat. lau ini bukan huruf syarat ya, Pak ya? Bukan. Ya, ya Kalau kan? konteksnya ya. Coba lihat itunya Pak. KKSAD-nya berubah nggak Pak? Yafkahuna, enggak. Nah, enggak kan? Mm-mm. Nah, berarti dia bukan Pak. Oh, tadi Kan yang mengatakan kul katakanlah neraka jahanam lebih keras. Jadi ini untuk menyatakan neraka jahanamnya itu Pak, lau itu. untuk ke belakang ya. Bukan untuk kalimat berikutnya, kalimat sebelumnya. Oh, kalimat sebelumnya ya. Oh, Kul saya kira ini katakanlah. nyambung. Saya kira ini nyambung ke file. Biasanya kalau gitu ada lamnya Pak biasanya kalau ada tanda la di akhir ayat itu mungkin. Contohnya misalnya di yang nyambung itu misalnya kemarin ada sebentar kita lihat contohnya ya yang nyambung itu min dunillah kita lihat contohnya mungkin ayat 34 ada lam ya 34 itu ya lanjutan kemudian di 34 ya, Pak. contohnya adalah jadi kemarin di Ghafir misalnya kita lihat di Ghafir ya. Oh, Ghafir. Di Ghafir misalnya kita lihat. Nah, coba Bapak lihat ayat 70 71. 70-71. 72. Ada la di situ kan. Surat keberapa Ghafir, Pak? Ghafir 40 Ghafir. 40 ya. Bapak lihat surat 40 ayat ke-70. Allazina kadzabu bil kitabi. Ya, lihat 40 Al-Ghafir ayat Ghafir surat ayat 70. Ayat 70. Allazina kadzabu bil kitabi wa bima arsalnahu bihi rusulana. Fasawfa ya'lamun. Ada lam kan? Nah, ada lam ini menandakan dia ada kaitannya ayat sebelumnya.
Izal lalu, terus belakangnya juga yushabuna, dalam lagi kan? Di Ah, sini Pak. dan Ya. banyak lam itu kan? Allazina kazzabu Ah, bil kitabi wa terus bima ah, arsalna bihi ah, rusulana. ada lam di 70, coba lihat, ada lam kan? La. Di rusulana Nah, adalam di baru belakang, fa. fasawfa ya'lamuna, fasawfa ya'lamuna. Fasawfa ya'lamuna. 70, di atasnya ada lam kan? Iya, Terus di 71 ada lam juga kan? 71 Juga di ujung ayatnya. yushabun. Yushabuna ada lam kan? Iya. Ayat 72 tusrikuna ada lam juga kan? 73 73 tusrikuna ada lam. 73 Makuntum tusrikuna ada lam. tusrikuna. Kalau seperti ini ayatnya tampil berarti ya memang ada hubungannya ayat sebelumnya. Ya, Kita kembali ke ayat Bapak yang 82 atau Ya, 82 tadi ya. Oke. Ada nggak tanda la di situ Pak di 81? atau bah Yang ini ya 82 ini. Ada nggak la di 81-nya ada la nggak? di 81-nya Di angka 81 di atasnya ada nggak seperti tadi la? lava Bukan, di 81 itu ada la nggak? Di atas seperti yang terlihat tadi di Gofir tadi. Ada nggak? Tanda wakaf, Pak, tanda wakaf. Ada wakaf la-nya? nggak ada, langsung Nggak fa. ada. Nggak ada ya. Jadi dia kalau lihat di segi konteksnya juga nggak. Jadi laukanu yafkam itu adalah untuk kul naru jahannam itu. Kul naru jahannam asyaddu. Itu keterangannya. Katakanlah neraka jahanam itu lebih keras. Iya. Jika mereka mengetahui. Jadi laukanu yafkam itu untuk kata naru jahannam asyaddu harram. Nara jahannam itu ya. Ya, ini dua kalimat baru nih. Faliyat haku. Iya, Bu ya. Jadi Salah, penyebabnya salah sih enggak juga. Ini pilihan aja kok Pak. Ya. Mungkin nanti orang juga ada bilang, oh ini bersyarat, ini ada juga. Tapi karena kita lihat di depannya itu hanya untuk kata-kata sebelumnya, ya kita cukupin aja gitu. Jadi dia kita kelompokkan dengan kalimat bersyarat. Itu Pak Mas, setuju Pak Mas? Iya, Pak, ya. Oke, kita ini diskusi dan Pak saya juga nggak berani mengatakan dulu. Jadi kemungkinan itu ada, tapi kita pilih sini. Jadi dia ada haku, itu hilang karena lam sukunnya itu Pak. Kan di materi ada tuh lam sukun ya. Iya. Jadi itu aja ya. Ya. Oke. Makasih Bu ya. Oke. Lanjut Bu Noveri. Lanjut dulu, lanjut. Nggak usah dihapus dulu. Jalan dulu. Tahan. Nah, ini Bapak Ibu, kita perhatikan penggalannya ya. Fa lam sukun yadhaku qalilan wa lam sukun yabku kathiran jazaam bima kanu yaksibun. Ini udah pada familiar semua, nggak ada yang sulit ya. Nggak ada yang perlu didiskusikan barangkali ya Bapak Ibu. Kalau ada silakan. Ya, kapan kita Bagiannya tuh bisa? enggak dua tuh Pak Master. Yang mana? Sampai kasih roh itu enggak satu bagian itu. Ada jim. Bagusnya ya dipotong ya. iya. Ya, bagusnya. Jadi terdiri dari dua bagian ini. Yang mana Pak Master? Di penggalan 8 Bapak ini kan ada huruf jim kan? Jim itu kan tanda wakaf ya Pak. Iya. Nah, jadi di situ sudah merupakan satu bagian Pak sampai penggalan 8. Jadi dua bagian. Oh, jadi kasiron sama alif gitu. Di kasiron itu kan ada huruf di alif itu kan ada huruf J, Pak, jim, Iya. tanda wakaf kan. Mm-mm. Jadi dia tuh terdiri dari dua bagian. Bagian 1 penggalan 1 sampai 8, bagian kedua
Penggalan 9 sampai Oh, 13. iya. Tanda wakaf. Oh, jadi 2 penggalan ini ya. Ya. Iya, udah bagus. Udah pegang. Untuk kalimat syarat tadi, Pak Hafiz, nggak usah dihapus dulu ya, Bu Nuklir. Ya, saya coba Ya, tanya di sini. ya, Bisa 50-50 kayaknya ini. ya, ya, Bu Bisa ya, ya. bisa enggak. Bisa Nggak usah ada dihapus dulu ya, kemungkinan. Pak Master. Saya tanya dulu sama Didi nanti. Ya, Ya, bisa ya, bisa enggak. Ya juga ada alasannya, enggak juga ada alasannya. Ya, itu dulu. Ya, ya. Alhamdulillah. Makasih Bu Adestik udah di. Iya. Ada wakaf. Jadi terdiri, Nah, nanti kita perbaiki nanti Bu Ferry. Jadi terdiri nah, dari 2 penggalan. ya. dua Penggalan bagian. penggalan pertama eh, Bagian pertama. 1 sampai Bagian 8 penggalan pertama, pertama. bahagian. Terdiri dari 2 bahagian. Dari 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 8 penggalan dan bagian kedua penggalan 1 sampai penggalan 8 bagian pertama, penggalan 9 sampai penggalan 13 bagian kedua. Ya. Ya, lanjut. Lanjut Bu Ferry. Nanti ini diperbaiki nanti aja Bu ya. Ya. Uraian Quran surat At-Taubah ayat 82 penggalan pertama. Fa huruf ini huruf jawab syarat tapi Huruf untuk bermakna, bermakna Pak. aja jadinya ya. Ya. Huruf bermakna. Huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua lam huruf bermakna berfungsi Lam merupakan sukun, Pak. Lam sukun ya. lam sukun huruf bermakna merupakan huruf yang mensukunkan huruf akhir KKSAD sesudahnya untuk pelaku hum dan antum. Artinya hendaklah. Penggalan Ibu, Pak, itu belum lengkap bacanya, Pak. Oh iya. Nah, ganti alifnya belum dibaca itu. Oh iya. Ya. Uh, Bilang lagi, Pak, bacanya, Pak. Huruf lam lam sukun sukun. merupakan lam sukun bentuknya huruf bermakna merupakan huruf yang mensukunkan huruf akhir KKSAD sesudahnya untuk Ya. pelaku Ya, udah, Pak. Di situ pakai titik, Pak ya. titik ya. Nah, baru untuk pelaku hum dan antum. Oh iya. Ya, Nah, nah saya sapa diganti dulu Pak alif. Ketua kelas ini Pak Mas Firman. Assalamualaikum Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. sehat Firman, lepas so kan? Oh, alhamdulillah lah ibu ya. Teraga patang jadi Firman, aduh maaf Firman bisa makan. Ya bu ya. Teraga jadi Firman patang jadi Iko masih dalam penyembuhan bu ya habis operasi. Oh, gitu ya. Kira-kira jaga Firman. Alhamdulillah lah bisa bu ya, lama lah lumayan. Pak Jaya jaganya Pak Jaya. Pak Jaya udah sehat ya. Saya udah pulang belum? Masih Ya, hari ini udah. pulang. Ya, sambil-sama mendoakan kita ya Udah semuanya. masih lemas Pak Jenya. Ya, kita sama-sama mendoakan. Kita Ya. sama-sama bersama Quran ya. Ya, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya ya, Bapak Ibu ya. Amin amin. Lanjut Pak Master. Saya mau mandi dulu Pak Master ya, tadi belum ada kebelakang dari tadi ini. Lanjut dulu, Ya. Pak. Masih lama kan ini ya? Masih Kalau lama. Pak Pesina aku Pak Master di Pedian Pak Master. Biar lama-lama. Hampir ditodongnya langsung ya kan. Oke. Offline-nya tuh 4 kali Pak Master ini. Kan sama Pak Master. Biasa makan lama-lama Pak Master. Offline pertama sama dengan Pak Master malah itu dulu. Ya. Iya. Bulan Februari, Pak. Dia 4 kali, berapa kali Pak Pesina nih offline-nya nih? Oh, tagihan ya. Iya. Itu karena kangen sama Buya doang. Kangen atau cari pitua. Oke, lanjut. Silakan. Untuk pelaku hum dan antum nanya
berubah menjadi na-nya menjadi alif. Artinya hendaklah. Ya. Lanjut, kemudian penggalan ketiga, yadhaku, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Aslinya yadhakuna. Bentar, Bang. Aslinya saya catat. Aslinya yadhakuna. Karena ada lam atau lam sukun sebelumnya yang mana sukun yang mensukunkan KKSAD, terdapat dua sukun yang beriringan, maka waw sukun menghilang dan na menjadi alif. Yadhaku aslinya yadhakuna, itu tadi. Cirinya ya di awal dan waw sukuna di akhir. Pak Pi, Yap. yadhakuna kan di dalam yadhakuna ini kan dia kan tidak terlihat yang mensukunkan kan? Makanya ada tambahan di bawah untuk pelaku hum dan antum. Oh iya. Nah, jadi untuk pelaku hum ya, jadi na-nya langsung diganti alif kan? Ah, ya gitu. Makanya di huruf bermakna lam sukun tadi disebutkan huruf yang mensukunkan huruf kafis argate sesudahnya kan? Nah, udah kan judulnya kan seperti itu. Nah, cuman untuk pelaku hantum dia tidak mensukunkan, tetapi huruf na yang di belakang diganti alif gitu. Maka disebutkan di bawahnya untuk pelaku hum dan antum na diganti alif. Nah, dari pada saat membaca di yat hakuna sebutkan saja karena pengaruh lam sukun na berganti alif gitu. Jadi yat haku Oh langsung aja ya. ya Saya ulangi Pak Master. ya. Penggalan ketiga yadhaku, bentuknya KKSAD, aslinya yadhakuna, karena ada lam sukun sebelumnya, maka berubah menjadi yadhaku. Jadi na-nya berubah menjadi alif. Ciri ya di awal dan waw sukuna di akhir. Pelaku hum, akar kata dahiko, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 226. Artinya mereka sedang akan tertawa. Penggalan keempat, kolilan. Bentuknya KB, kata benda superlatif, tunggal. Ciri kata benda, tanwin. Ciri superlatif, ya sukun antara akar kedua dan ketiga. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kolala menjadi kola. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya yang sedikit. Lanjut Bu Ferry. Penggalan kelima, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, lam sukun, merupakan bentuknya huruf bermakna, merupakan huruf yang mensukunkan huruf akhir KKSAD.
Untuk pelaku hum dan antum, na berubah menjadi alif. Na berubah Nah, menjadi diganti alif aja ya, Pak. na di oh ya. Ya. Untuk pelaku na diganti alif. Artinya hendaklah. Penggalan ketujuh, yapku bentuknya KKSAD, aslinya yapkuna. Karena ada lam sukun sebelumnya, maka menjadi yapku. Ciri ya di awal dan waw sukuna di akhir. Pelaku hum Pak, akan Pak, jangan disatukan pelaku hum, Pak, tapi pelaku hum. pelaku hum. Akar kata bakaya berasal dari KKSAD yapkuna. KKSAD yapkuna dihilangkan ciri KKSAD-nya menjadi sukun dua huruf. Pak Pi itu mic-nya ketutup, Pak Pi. Ya nggak kedengar dikira atau saya bermasalah. Iya, ketutup dia. Ya, ulang lagi, Otomatis. Pak. Jadi, Ya saya juga nggak dengar. penggalan ketujuh, yapku. Bentuknya KKSAD, aslina yapkuna. Aslinya Tadi ya? yapkuna. Karena ada lam sukun sebelumnya, maka menjadi yapku. Ciri ya di awal dan waw sukuna di akhir. Pelaku hum. Akar kata bakaya. Berlaku kaidah 1 huruf siyah poin 7. KKSAD. Dalam KKSAD, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat. Tambahkan huruf siyah di belakangnya dengan sistem try and learn. Maka dia menjadi bakaya. Prosesnya belum selesai karena berlaku lagi analog kaidah 1 huruf siyah poin 2. Di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Nah, jadi di sini menjadi baka. Pak Pi. Ini iya-nya di tengah atau di akhir, Pak Pi? Ya-nya di akhir tapi berlaku analog, Pak. Emang berubah dia jadi iya-nya berubah menjadi alif, Pak? Kalau Dalam kamusnya coba lihat, Pak. kaidah Di dalam kamusnya lihat, Pak. Lihat kamusnya. lihat kamus ya. Bako halaman 70 ya, Pak ya. Ya. Saya agak lambat sedikit lihat kamus. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oh nggak pakai titik ya? Nah, maksudnya tidak berubah menjadi alif kan, Pak? Langsung baka kan? Iya tidak. Yang nggak berubah tuh waw aja, Pak. Ini waw apa ya ini? Kalau ya nggak berubah dia itu. Oh Jadi iya. nggak usah pakai analog ya, Pak.
Oh, nggak usah pakai analog ini. Berarti nggak usah pakai analog kaidah satu Rusia ya? Ya, begitu. Betul, Pak. Itu berlaku di waw nanti Pak. Kalau bakawa ketemu ya. Oh, kalau dia nggak berlaku itu ya. Ya umumnya enggak. Oh, jadi menjadi bakaya itu berlaku kaidah satu Rusia poin 7, kemudian dia menjadi baka gitu ya. Membacanya aja dibaca. Baik, bakaya dibaca baka. Bakaya dibaca baka, itu aja. Oh iya, makasih Bu ya. Oh, Ya. tetap ya ditulis ya. Enggak, itu aja tetap itu aja dipanain ke Kaidah baka. 7-nya tetap, kaidah 2-nya enggak. Oh, 2 aja dihilang ya. Ya, analog kaidah satu Rusia poin 2-nya aja yang dihilangin Bu Ferry. Kayaknya nggak pakai titik di kamus lah Bu ya. Berarti titiknya hilang ya. Bakaya tanpa titik. Tulisnya akar kata bakaya. Nah, Di- dibaca baka. Baka Pas menulis ini akar ya. katanya lengkapin dulu. Pas menulis akar kata lengkapin. Nah, dibaca baka, baru nggak pakai titik. Oh, Tidak dengan ianya kamus. ya. Ianya tanpa titik. Kenapa kita selalu tulis 3 huruf? Kita mempertahankan akar kata 3 huruf kan? Akar Iya. kata 3 huruf, jadi bakaya. Nah, dibacanya baka. Itu sesuaikan dengan di kamus. Oh, iya. Biar dapat 3 hurufnya. Nanti kalau kita kata baka langsung, loh ini kok 2 huruf ini, mana satu lagi? Padahal dia nanti pas pelakunya kunna, bakaina, muncul dia kan? Ya, tetap di situ enggak apa-apa tuh Bu Ferry. Nanti Ya, saya ianya dirubah narasikan tanpa aja. titik ya. Pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 70. Artinya mereka sedang akan menangis. Penggalan ke-8, katsiro. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri superlatifnya ya sukun antara akar kata kedua dan ketiga. Akar kata kurang jelas. Akar kata kasuro, pola fa'ala, kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 368, artinya yang banyak. Lanjut Bu Ferry. Ya, ini dempet tadi makanya kurang jelas ya. Penggalan penggalan ke-9, jazaan. Bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata benda tanwin. Akar kata jazaya menjadi dibaca jaza. Pola kata kerja fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 88, artinya balasan. Ini 88 artinya balasan ya. Penggalan ke-10, bi bentuknya merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-11, ma bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Kalau tadi bi merupakan, ma juga sebut merupakan saja, Pak. Ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-12, kanu bentuknya kata kerja lampau, cirinya waw sukun alif di akhir. Pelaku hum, akar kata kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata di tengah terdapat huruf
ya dan waw, maka berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya mereka adalah. Kalau membaca kaidah 1 huruf sia poin 2 itu sesuai aja dengan yang ada di buku ya, Pak. Oh iya, ya. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata Ya. berubah menjadi alif. Jadi waw Dalam dulu akar yang dibaca kata, ya, Pak. huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ya, Pak. Penggalan ke-13, ya sibuna. Bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Cirinya ya di awal dan waw sukunna di akhir. Pelaku hum akar kata kasaba polanya fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 373, artinya mereka sedang akan kerjakan. Lanjut Bu Ferry. Arti Al-Quran surat At-Taubah ayat 82. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Lanjut Bu Ferry. Habis kan? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Pak Master. Lupa Pak ayatnya habis, Pak. Lupa. Enggak, tadi saya kira Kurang 50. panjang Pak Master. Enggak, saya kira 53 penggalan. Jadi yang ini Bu dituliskan itu kan surat At-Taubah bagian kedua kan? Iya, nanti ya. Iya, Penggalan 9 sampai 13 ya. iya. Nah, kita ini dulu sebentar ya Pak ya. Kita diskusi dulu sebentar ini sebelum ke Pak Ong. Ya, Pak Ong nanti jam 9 kita mulai ya. Nah, jadi yat haku ya aslinya yat hakuna ya Pak ya. Yat hakuna ya. Ya. Nah, coba Bapak itu sebutkan Pak itunya. Kakek sadenya 14 pelaku Pak. Ini ya penggalan Penggalan 3. penggalan 3. Yat haku aslinya yat hakuna itu untuk pelaku hum. Ya. Untuk pelaku huwa yat haku. Ya. Untuk huma yat haku. Untuk Yat hum, hakani. untuk huwa yat haku, untuk huma yat hakani, untuk hum yat hakuna, untuk huwa huma hum hiya yat hiya yat hakina, Pakai ta Pak. iya yat ha yat ha tad hakani. Tadhaku Pak. Kan hiya itu kayak anta loh Pak. Hiya itu kayak anta. Tapi ya-nya diganti dengan hiya itu kayak
kayak ini, kayak huwa, iya-nya diganti dengan ta. Jadi tadhaku. Iya, tadhaku, huma, iyat, Tak juga. huma, tadhak, tadhakuna. Oh, Pak Api belum bikin. Belum ini. Dalam Oh, Saya mengajar belum gitu, persiapkan. Ustaz. Tadi saya kira sampai di perbaikan PPT dulu. Jadi saya belum iya. belajar, Pak. Tapi iya. Ya, Iya. jadi Bapak persiapkan dulu ya Pak ya. Iya, iya. Heeh. Kalau akar katanya apa tadi Pak? Akar akar kata ya dahiko, Dahika. dahika. Nah, kalau KKL-nya 14 pelaku bisa Pak? KKL-nya Langsung. dahi, dahika, dahika, dahikat, Hah? dahi, Hum dulu Pak, hum. dahika, 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 dahikata, dahikat. Dahikunya belum Pak. Dahiku, waw sukun alif. Yang dasar lupa. Ya, Dahika, Ustaz. dahika, dahiku, dahikata, dahikat, dahikata, dahikna, dahikta, dahiktuma, dahiktum, dahikti, dahiktunna, dahikna, dahiktu, dahikna. Nah, udah bisa ya Pak ya. Hmm. Jangan lupa lagi Pak yang dasar ya, Pak ya. Dia berubah menjadi alifnya ganti alif kenapa Pak? Nah, berubah menjadi alif karena ada dua sukun yang beriringan. Jadi Enggak ada dua sukun yang beriringan di sana Pak. kan karena Lihat hakuna kan? ya hakuna karena Hmm. lam mensukunkan na kan. Jadi ya haku tambah nanya jadi sukun juga. Oh, sorry. Ya, ya, ya. Baca huruf yang mematikan baris akhir kata Ya apa itu aja. langsung aja di sini. Ya, apa aja? La, lam, sukun. Oh, iya. Nah, itu berubah menjadi alif karena adanya huruf lam sukun yang huruf lam sukun yang mematikan huruf terakhir dari KKSAD. Ya. Ya. Jadi Untuk pelaku. Kalau untuk pelaku huwa gimana? Untuk pelaku huwa kan untuk pelaku huwa itu kan menjadi yadhaku, maka dia menjadi yad ha kunya yad 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 haku. lihat haku kan ini pelaku huwa ya Pak. Nah kalau dia ditambah dengan fal yak, nah ini kan di ayat kan fal yat haku untuk pelaku hum kan. Kalau untuk pelaku huwanya jadi apa Pak? Untuk pelaku huwanya menjadi fal yad ha, kan dia mensukunkan domah kan, domah di Ya. waw, domah di waw itu disukunkan menjadi yad Ya. haku juga. Bukan doma di waw Pak. Di kan dohaka kan. Yat haku kan yang huruf terakhirnya kan ku Pak. Kalau dia Iya, pelaku huwa kan yat haku. iya, iya, iya. Ya. Yad hak jadi. Ya gitu. Jadi Iya, langsung iya. Saya disukunkan. kira tadi wow tadi. Iya, iya. Yad hak. Jadi kalau dia pelakunya ini di belakangnya itu tandanya domah, itu dia akan jadi sukun. Kalau di belakangnya ada na, waw sukun na kan, na-nya diganti alif. Kalau di belakangnya ada ni, ya,
Ni-nya yang hilang, Ini hilang nggak ganti diganti. alif ya. Ah, Nggak diganti alif itu ya. ya. Nah, di sini satu lagi Pak, ada penggunaan kata kata berubah gitu kan dengan diganti itu beda kan Pak ya. Jadi nah ini dia nggak pernah berubah. Dia hanya diganti dengan alif. Yang berubah-berubah itu adalah huruf sia. Oh iya Pak, yang menghilang, melebur itu. Ya, kalau dia berubah kan, nah ini huruf sia. Sifat huruf sia kan berubah, Mm, menghilang dan melebur kan. Huruf na kan tidak. Nah, mm, di sini pilihan kata yang tepat ya yang diajarkan Buya itu na diganti diganti alif. alif. Ya. Iya Pak Master. Nah diganti alif. Oh ya. Bapak ada kesulitan di sini Pak mencari ini kata-katanya? Enggak kan? Ini enggak, cuman saya belum mengulang aja Pak, karena ini kan umum-umum aja nih kata-katanya nih sebetulnya. Ya, Ya. iya. Cuma Bentuknya juga umum kan Pak ya? ya, mm-mm. Heeh. Cuman ya memang saya ulangi lagi ya. Ya itu Pak Master. Kalilan, kalilan. Hmm. Nah, jadi Bapak nanti persiapkan dulu Pak itunya ya. Ya, Kan ya, seperti yang selalu ditanyakan oleh Pak Adil itu Bapak kan suka ikut kan pagi. ya, ya. Ya, jadi ya Insyaallah. seperti tadi kan, nah, kalau Hmm, dia pelaku huanya kan hmm. fal hak kan. Ya, Nah, kalau nah jadi eh, kata-kata seperti itu yang diperhatikan ya Pak ya. ya Pak Master. Kemudian ada kakek sade kan, kemudian ada KKL, ada Hmm, KKP, hmm. kata benda pelaku aktif, kemudian kata KBKK ya, kata benda kata kerja. Untuk setiap penggalan ya Pak ya. Iya. Nah, Insyaallah Pak. Kemarin mau saya ajak Pak Master. Yuk nah, kita belajar lagi. Ternyata pergi ke rumah sakit kemarin. nah. Baru pulang dari rumah sakit. Kalau itu Iya, ya udah besok aja. Iya, iya. iya. Ya, Pak ini Master, kata-katanya udah sering ini kan, Iya, kayak ini kasiro kata-kata kan, umum jazaan ya. kan, kemudian kanu kan. Iya, Nah, itu uraian-uraiannya itu sudah punya catatan, Bapak. Saya yakin Bapak udah punya catatan itu karena kata-kata itu udah kata-kata yang sering muncul. sering muncul ya. Ayat aku mungkin ya baru kan. Iya. Heeh. Kemudian Assalamualaikum yang Pak menangis Master. ini, ya, ya Bunda. Izin tanya Pak Master, kalau misalnya membuat bagian dalam ayat itu, apakah ayatnya itu bagian-bagian itu masing-masingnya harus kalimat sempurna Pak Master? Oh, biasanya kita berpedoman aja ke ini, ke apa namanya itu, ke tanda wakaf yang ada di Al-Qur'annya. Dan biasanya tanda wakaf itu yang boleh berhenti itu adalah yang sudah sempurna kalimatnya. Nah, itu makanya nanya Pak Master. Ini kayaknya bagian 2 bukan kalimat sempurna, kayaknya Pak Master ya? Kenapa enggak? Kalau kalimat sempurna itu kan biasanya ada subjek, ada keterangannya. Kalau ini kan kelihatannya nggak ada subjek di sini. Betul nggak, Master? Kayaknya jaza ambi makanu yaksibun ini masih keterangan dari itu, Pak Master. Dari Dia apa, Bu? kasih Kalau kita lihat keterangan dari artinya, arti secara utuh, kayaknya jaza ambi makanu yaksibun ini belum sempurna gitu, Pak Master. Sebagai bagian dari, kan kalau artinya di sini kan sebagai bagian terhadap apa yang selalu mereka perbuat gitu.
Berarti kan belum sempurna itu, Pak Master. Balasan Tapi sebagai tapi ada balasan itu kan juga. Bu, ada tanda wakaf kan? Kalimat Ya, berikutnya penegasan sepertinya Bu Indah. Kalau dipotong aja sampai ke yang banyak, menangis yang banyak, itu kan sempurna sebenarnya sampai jin pertama. ya, tapi Sama dengan kalimat keduanya belum sempurna gitu kan? Yang bagian dua ini. penegasan itu kan Ya, sebagai berarti kan balasan terhadap heeh. Berarti Kalau kalimat yang bagian dua ini belum bisa dijadikan sebagai bagian gitu karena dia belum sempurna gitu tadi. Nah, nanya ke Pak Master, kalau Master. saya lihat di Quran lain memang tidak ada tanda wakaf sih. Kalau misalnya bagian yang pertama kalau dipotong memang bisa kalimat sempurna, tapi bagian duanya ini kayaknya belum kalimat sempurna gitu. Jadi dia itu masih bagian dari kalimat yang pertama gitu, bagian yang pertama. Betul nggak gitu, Pak Master? Kalau kita lihat dari artinya. Oh, Artinya nih, baca artinya dulu Pak Fi ya. Belum baca arti nih. Ah, jadi Artinya. Heeh. artinya maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis yang banyak. Nah, ini yang tadi kita pisahkan. Nah, kemudian yang sebagai Berarti balasan pilihannya. terhadap apa yang mereka kerjakan. Kayaknya satu ayat ini cuma satu bagian gitu, Pak Master. Itu kan, Pak Master. Kalau kita lihat dari itunya, dari artinya. Ya kalau dalam arti ya. Ini kayak koma ini ya. Iya. Kalau di bahasa Indonesia koma ya. oh iya. Koma apa titik? Kalau dibagi dua penggalan berarti titik. Nah, kalau titik nggak mungkin. Jadi belum lengkap itu bagian kedua ini kalau sebagai sebuah kalimat utuh. Ya, enggak ini ya. Enggak nyambung ya. Kenapa dia sedikit ya? Sebagai balasan Dia terhadap sebagai apa yang balasan terhadap apa yang mereka itu baru kerjakan. Jadi utuh dia. nggak ada subjeknya gitu, nggak ada yang menjadi topiknya itu sebagai bagian terhadap apa yang mereka itu kayaknya cuma sebagai keterangan gitu. Apanya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan itu nggak ada. Itu keterangan. Yang subjek mana dari mereka? Baiklah kita tanya aja ke Buya nanti ya. Ya, Ya, Master. Ya, tadi kata Buya kan dua penggalan ini cocok. ya. Ya, Nanti aja ya Pak Master dirubah-rubah ya Pak Master ya. iya. Kata Buya juga gitu nggak boleh dirubah-rubah. Jadi penggalannya masih satu aja dulu ya. Bagiannya satu aja dulu Pak Master ya. Ya. Nanti ada dua yang ditanyain tuh ke Buya, apakah satu penggalan satu Bagian Bagian. aja atau dua bagian. Atau dua bagian. sama yang itu tadi, yang apakah nyambung dengan lau tadi itu dengan ayat 81. Ya, apakah ada huruf syarat tadi Pak ya? Ya, apakah ada huruf Kalimat bersyarat. Ya. kalimat bersyarat. Ya cukup dulu ya Pak Pi. Ya, makasih banyak Pak Master. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Fi, nanti Sukses, kita Pak Zoom Abdi. belajar ya. Amin ya, Winda, makasih Winda. Ya, Beri, makasih Bu Beri. ya, semoga Pak Master. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Arpen. Saya mau menanyakan sebetulnya di penggalan ke-9. Tapi sebelumnya 9 ya. saya komentari tanda wakaf ini. Tanda wakaf itu kan ada mim, ada jim, ada lam, ada ain, ada kaf. Kalau mim itu lazimnya kita harus mestinya berhenti kan itu. Kalau jim itu di sini Boleh dikasih berhenti, keterangan boleh lanjut. boleh berhenti, Boleh boleh lanjut, boleh. sambung kan gitu. Nah, jadi boleh koma, boleh titik. Kalau yang itu. Tapi yang mau saya tanyakan yang di penggalan ke-9 Pak Bu Neferi. Ya. Di kata benda ini saya nggak ngerti ini, gimana caranya.
Makanya ngurai ayat. Baru ngerti. Ah, inilah belum mengerti lagi diapain sama Pak Bu Nugeri. Tidak mengerti alun ya Pak Muharpen. Iya, belum terbenakkan. Kalau Pak Zaid terbenamkan, kalau kita terbenakkan. Mulai kayaknya tuh. Coba Kalau lah. labatanyo tanda ngerti. Nah. Yang mana Ayo Bu betul tuh. Nugeri? Nah, Awak tidak batanyo, tidak ngeratau ceritanya. nah, Jadi gimana nih Bu Marvin kok Nugeri? ayatnya Gimana harus lebih caranya? yang ini lagi nih, komplek. Jadi Ah, yang ditanyakannya apa nih? Lanjut iya, Pak Muharpen. jazayanya katanya ini kemana jazaya? Padahal di sini jazaan ini. Itu ke konteks kalimatnya Pak Muarfen. Kalau kita Maksudnya? lihat di kamus, artinya beda. Kalau jaza kalau wa itu dia di 387 itu bisa dilihat. Iya, maksudnya ini kan jazaan. Sementara Pak Api bikin jazaya di sini dan polanya pun fa'ala kan itu. Ada itu kaidahnya Pak Vi. Ah, mana tuh Bu Noveri? Ya, coba lah Bu Noveri apakan dulu supaya sama mantap kita semua di sini. Halaman berapa ya? Itu. Dalam kata benda yang huruf sia di belakang akar kata dapat menjadi hamzah dalam pola fa'alun. Ini baca teori ini. Jadi Iya, yang huruf F itu kan Bu Noveri yang nomor 3. ya, jadi dapat menjadi hamzah dengan pola fa'alun ini. Nomor 3 coba lihat, ada tuh halaman 36. Iya, pola fa'alun kan? Ya, pola fa'alun. Pola kata Nah, ini kerjanya tetap fa'ala Bu ya. pola kata kerja ya tetap fa'ala. Ini berlakunya untuk kata benda ya. Jadi ini dapat diganti. Bukan fa'alun. Bukan sama polanya dengan kata benda ini Bu Noveri. Sama, pola kata bendanya fa'alun. Kalau pola kata kerja Fa'alun, panjang. Fa'alnya kepanjangan. fa'alun. Ya. Saya tuh pelupa juga, tapi rajin saya buka catatan ini. Kalau kata kerja nggak ada fa'ala. Ini benar. Ya. Kalau jaza'a, Fa'ala, panjangnya jaza'un. Di kamus ada tuh Pak Marpen. Iya Bu ya ya. Ya, di kamus ada, di teori juga ada. Tadi kan Bu Novi ini ngasih teori di halaman 34. Jadi Ya. yang bau di yang usia belakang dalam pola fa'alun bisa berubah jadi hamzah. Ya. Kan ada itu. Iya ya Bu ya. Dalam Ini kata benda yang usia di belakang akar kata dapat menjadi hamzah dalam pola fa'alun. Jadi yang hamzah ini berasal dari huruf ya itu. Oh itu Bu ya ya. Kalau di sini karena saya baca-baca nih sini semuanya ini kan berubah jadi wow nih Bu ya. Yang mana? Yang huruf A ini, Ya, huruf hamzah dalam pola fa'alun. Nah, contohnya ya. samaan menjadi samawa. Nah, yang urusnya kan waw dan ya kan? Itu waw. Ada yang ya, rajawa, alawa. Ini yang ya, yang ya-nya. Ini yang wawnya contoh kebetulan ini. Ya Itu lah Bu Pak. ya. Terima kasih Bu ya. Ya, ya Bu Noveri, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Oke. ditunggu ininya ya. Nah, Ya, ada pertanyaan tadi Pak Master, ada yang apa? Ini. Dah. Iya, Bu ya. Tanda wakaf. Ya, jadi Dalam cara menentukan bagian tuh ya, apakah perlu di sini dua bagian atau tidak? Karena itunya jim ya, oke. tanda Jadi wakafnya. kawaran 82 Jim ya. Kalau Jim itu boleh berhenti boleh enggak? Ya, Kalau kita kan kita bicara gramatikal ya. ya. Maka hendaklah mereka tertawa sendiri, hendaklah mereka menangis yang banyak. Kan bisa 2 titik ya. Itulah balasan terhadap orang-orang apa yang mereka kerjakan bisa aja.
Ini bisa itu debatable ya, artinya bisa dibagi bisa enggak. Tadi dibagi apa enggak ini? Tadi nggak Dibagi dibagi. enggak? Mana Kalau yang awalnya dibagi nggak jadi? awalnya nggak dibagi Bu, ya. Oleh Pak Api nggak dibagi. Kemudian Ah, oleh Ibu Adestik tadi usulannya dibagi karena ada wakaf gitu. ya, Dan udah diterima tadi ya, dibagi, mau diperbaiki ininya Bu, ya, dibagi aja. PPT-nya. Ya, bagi aja nggak apa-apa. Kalau Tapi masalah dalam pengertian, Assalamualaikum Bu kalau ya. ah, kalau pengertian itu Kalau tidak, misalnya ya, Kalau silakan. misalnya dibagi, Bu ya, sebagai bagian terhadap sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan itu, kayaknya kalimatnya belum sempurna, Bu ya. Jadi nggak ada banyak subjeknya di banyak yang sini. seperti itu Bu Indah. Oke, tadi Jadi kan gitu saya boleh bilang ya, Bu nih ya? banyak yang seperti itu. Coba kita buatkan ke Gafir tadi. Mestinya kalau gitu misalnya gini Bu Indah. Coba kita lihat tadi Gafir ayat ke 70, 71, 72. Itu kan situ tuh terutama yang di 72 ke 73, 73 ke 74. Itu kalau kita Oh, bilang nggak sempurna, tadi kan 40. coba lihat 73, lihat 74, Gofir 73, 74. Dibatasi oleh ayat 73. Itu kan sebenarnya belum sempurna itu. Ma kuntum tusyrikuna. Ah, Gofir ya. Makalilan dan Ma kuntum makuntum 73. tusyrikuna. Nah, itu sebenarnya belum sempurna. Min dunillah itu sebenarnya sambungan dari ma kuntum tusyrikuna min dunillah. Tapi kan di sini dipotong di ayat. Kalau gitu ayatnya salah dong. Gitu. Kan kita mencoba memahami dengan gaya bahasa Indonesia. Mungkin di sini maksudnya biar Ya. penasaran. Jadi kan di sini 73 74 itu kita tuh. Nggak lengkap di 73. Begitu juga 70 sama 71. Yang min dunillah ini ya, Bu ya. Ya, yushabun satu penggalan aja yushabun. Sepertinya ini kan nggak lengkap juga. Izil auladu fi abnakihim wasalasil. Yushabun. Kan di penggal itu kemarin. Nah, jadi pemahaman bahasa Indonesia memang sedikit agak berbeda dalam gramatikal Al-Quran. Nah, jadi mungkin kalau sudah ada jim, ya kita ikut aja dulu. Kan ini kan ada penggal, dah ikut dulu. Kita tidak memperdalam atau kita tidak mengadu argumen dengan gaya bahasa Indonesia. Ya, Kan Bu ya. dulu dari awal-awal saya katakan, kalau andai saja saya paksakan diri saya untuk sesuai dengan bahasa Indonesia, maka tidak ada metode Al-Sani. Kenapa? Ini alasan saya, Bu Indah. Nah, saya pada saat menerjemahkan ini sedikit ya untuk alasannya. Bu Indah coba dibuka di Al-Quran ayat Al-Baqarah. Di sini dulu saya sini mulai bertanya. Ini saya mau terus panggang. Ayat 20. Ayat 20. Ayat 20. Yakadul barku yaktafu. Yakadu. Yakadu itu di ayatnya itu adalah kakai sade gramatikanya. Tapi di segi arti coba di yakadu artinya apa itu Bu Indah? Hampir saja ya, Nah, Bu ya. hampir. Hampir itu kata kerja apa bukan Bu Indah? Bukan, Bu ya. Ah, ini kan bukan kata kerja, tapi di Al-Quran kok kata kerja. Lalu saya dihadapkan lagi dengan kata sabaru, sabar. Mereka sabar. Ini kata kerja lagi. Sabar dan manusia kan bukan kata kerja. Wah, mulai goyang saya. Bisa belajar lah. Berhenti. Nah, akhirnya dapat jawaban saya. Teguran ke saya. Kamu kan belajar Quran, bukan belajar bahasa Indonesia. Oh iya ya. Sekarang saya sedang belajar Quran, bukan belajar bahasa Indonesia. Jadi mau tak mau sedikit saya kesampingkan lah bahasa Indonesia saya. Itu ya, Bu. Karena dalam bahasa Indonesia mungkin satu kata belum punya arti, makan belum ada arti. Tapi kata yusbahuna sudah punya makna. Nah, jadi sekali lagi kita kalau ada terbentur atau menurut kita bahasa Indonesia ini nggak pas ini ya. Nah, sepanjang konteksnya masuk kayak dulu. Nah, untuk gramatikanya sementara ya kita ikut apa yang ada. Begitu Bu Indah ya. Ya, makasih Bu ya. Nah, balik ke sini dulu. Tadi kita tebang apa-apa, penggal aja dulu. Apa-apa. Dipecat, dua, apa-apa. Coba kembali ke depan, kembali ke depan dulu. Balik ke Kembali ke depan. depan dulu. Kembali ke depan dua awal. Ke uraian Bu ya. Ya, ke uraian. Ke depan sekali, awal-awal sekali.
Yang kalimat syarat tadi, Bu Ferdi. Ya. Bukan masyarakat. Jadi kata lau itu Pak Master, memang lau itu tidak mematikan kata di belakangnya. Saya lihat beberapa kata lau, cuman lau ini tidak juga mengharuskan dia ke kata syarat. Coba kita lihat kata lau di kita coba kata lau. Ini kata lau dulu ya. Kata lau itu ada di Coba lihat di Al-Baqarah 96 dulu Pak. Kita buat bersama ya. Ini kita diskusi. Bapak Ibu saja diskusi. Jadi saya juga tidak meniti, tidak apa. Lau, buka kamus. Lau di Al-Baqarah 96. Al-Baqarah 96 kata lau. Al-Baqarah 96 ya kata lau. Lau yu'ammaru. Oke ya. Temu? Lau yu'ammaru. Ya. Nah, jadi kata lau ini memang tidak mempengaruhi gagasan di belakangnya. Kemarin juga kami diskusi sama kelas lain, lau tidak mempengaruhi. Jadi kita lihat nanti konteksnya aja. Lau ini menjadikan syarat kalau baik dia mati atau tidak mati kita nggak perhatikan lagi. Cuman konteksnya aja. Lau ini masuk konteks nggak? Jadi kadang-kadang dia masuk. Boleh komentar Bu ya. Silakan Pak. Kalau urus syarat itu ada dua macam, ada yang mempengaruhi, ada yang tidak. Kalau Ya. itu termasuk yang tidak Oke. mempengaruhi. Ya. Jadi memang di ayat 96 itu ya lau itu kalau mau dipakai urus syarat boleh, tapi tidak mempengaruhi kakak sadik Ya. segalanya. Gitu. Ya. Setuju Pak Irman. Jadi lau itu tidak mempengaruhi gagasan di belakangnya. Nah sekarang Beda dengan urus syarat lainnya, seperti iman, ya macam itu mempengaruhi. Ya, betul. Jadi urus syarat itu dua macam, satu mempengaruhi, satu tidak, gitu ya. Sip. Oke ya. Jadi kita tidak, mungkin yang paling di atas teori adalah setiap teori ada pengecualian. Mungkin lau ini pengecualian ya. Kalaupun dikelompokkan ada mematikan dan enggak, bisa. Jadi lau ini kesimpulan kita dia tidak mematikan kaitan di belakangnya. Ada banyak contoh kemarin ya. Oke, setuju Pak Irman ya? Nah sekarang kita lihat di sini konteksnya lagi. Apakah konteksnya ini masuk kata benda kalimat bersyarat ini? Kita lihat lagi ya. Saya mencoba memahami dulu dari segi konteks ya. Katakanlah neraka jahanam lebih keras. Harran itu harran nanti apa artinya? Harran panasnya. Neraka jahanam itu lebih keras panasnya, lebih kuat panasnya. Jika mereka memahami. Di sini untuk kata lau ini bisa dia mensyaratkan jadi kalau dibalik jika mereka memahami, katakanlah neraka jahanam lebih keras misalnya. Itu mungkin bisa masuk untuk kalimat satu. Tapi ayat berikutnya fal maka hendaklah. Itu bisa dua pendapat saya ini. Bisa dua ini. Bisa masuk, bisa maka hendaklah kan itu ya, maka hendaklah mereka tertawa sedikit, hendaklah. Jadi bisa jadi masuk ke persyaratan pertama jika mereka mengetahui ya, bisa masuk nih Pak. Itu Pak Master, saya lihat ini bisa masuk nih. Jadi kalau mereka mengetahui, memahami bahwa api neraka itu lebih keras, maka hendaklah. Kan masuk ya sebelumnya itu Pak Master. Konteks masuk Pak Master menurut saya. Ya, konteks masuk Bu ya. Masuk. Jadi kalau dia memahami neraka jahanam itu lebih keras panasnya, maka hendaklah begini kan. Masuk sebenarnya. Jadi itu secara maknanya dia harus soal kalimat syarat, tapi secara lafaznya, secara ayatnya tidak kelihatan Bu. Memang dia syarat. Jadi kita lihat ini aja, jawab syaratnya. Kalau yang katakan konteks ya benar, udah konteksnya masuk 81 itu syarat masuk syarat. Ada hubungan dengan 81 82 itu ada hubungannya. Ya, hubungan betul. Nah, kalimat yang ada hubungan yang ada hubungan misalnya sebelumnya dimulai dengan alazi, au, am, wa, fa itu berarti dia ada hubungan. Misalnya contoh di ayat 78 coba lihat Bapak Ibu ya. Kan ada tuh kata al-lazi. Oh, berarti dia ada hubungan dengan sebelumnya al-lazi, al-lazaini, itu ada hubungan dengan sebelumnya.
Fa, au, wa itu ada hubungan. Jadi kalau gitu untuk kata ini Pak Master kita tetapkan aja bisa jadi kalimat syarat Pak Master. Huruf jar syarat secara konteks ya, Bapak. Fa huruf jar syarat yang satu. Kalimat jawab syarat sampai kasiran. Jazaam itu bukan jawab syarat lagi ya, jazaam itu ke bawah lah. Iya. Jazaam itu bukan jawab syarat sampai kasiran aja. Sampai kasiron. Ya. Nah, itu satu. Pakat ya? Ya, Bu, ya. Oke, sekarang tadi ada pertanyaan, apakah dipenggal atau enggak? Nah, saya pikir dipenggal nggak apa-apa, Pak. Tetap dipenggal tadi ya. Ya, Pak Master, nggak apa-apa dipenggal, Pak Master. Tetap penggal aja. Ya, ya. Oke, di kalimatnya. Kalau dipenggal berarti titik ya, Bu ya? Nah, titik nanti. Ya. Ini saya bangga juga dengan teman-teman sini nih. Udah kawan diskusi bukan lagi searah, dua arah ya, Pak Master. Mantap semua teman-teman. Karena Al-Quran itu begitu luas ya. Ada tempatnya nanti kita ada ya kalau Dede bilang ke saya di setiap ada satu kata nanti kalau ketemu yang ada usia itu terjadi perbedaan-perbedaan karena kita menghargai itu ya. Tapi setelah kita sepakat bersama, dah ini. Karena pagi-pagi nanti yang ditanya Pak Alfisena kami berdua, jadi Pak Alfisena aman menjawabnya, kami juga aman ya. Ya, ya. Ini kita penggal dua aja ya. Ya, ya. Oke, jadi lima besar oke, tanggal 2 oke, apa lagi yang tadi mau ditanya? Udah Bu ya, itu memang dua itu yang mau ditanyain tadi ke Bu ya. Ya, apakah ini bisa jadi kalimat jawab syarat dan bisa nggak dipenggal jadi dua gitu? Oke, jadi kalimat syarat itu Pak, dari segi konteks makna kita memahami lebih dalam. Sebenarnya tanpa kita uraikan kalimat syarat juga artinya cukup. Ya misalnya kita nggak baca syarat, toh artinya sama juga kan. Ibu baca Quran di kata Quran kan nggak ada keterangan kalimat syarat kan. Iya. Nah, cuman kalimat syarat itu artinya apa? Kita memahaminya lebih dalam. Oh, berarti kalau begini saya tidak boleh ketawa banyak ya, ketawa sedikit. Gitu. Nah, itu maksudnya ya. Ya, dibagi dua tadi itu sebetulnya bagian kedua itu kelihatannya belum kalimat sempurna, tapi itu ada kata tersembunyi yang orang Arab paham, kita tidak paham. Sebetulnya ada sebelum jazaan itu ada lagi sebetulnya. Jadi Buya kan sering mengatakan oh ini ada ayat ini tidak jelas. Ya memang kita sebagai orang luar Arab tidak paham itu kan. Tapi itu sebelum jazaan sampai ke Sibu itu sebetulnya ada yang tersembunyi yang kita tidak paham. Jadi ya, sebenarnya kan yang kita buat dalam kurung nanti. Dipotong dua itu boleh, dipotong dua itu boleh. Ya. Tapi kita tidak paham. Kalau orang Arab paham aja dia. Oh ini ada kata apa yang hilang di sini gitu. Jadi orang Arab tentu paham Pak, tentu paham juga banyak sastra. Sama dengan kita memahamin bahasa Minang Tuo Pak. Kan tidak semua orang tahu Pak. Keratau madang dulu babu mala babu abadun. Dia tahu tuh Pak. Tahu orang tahu saudara Pak. Ini kan bahasa Al-Quran di abad ke-14, abad ke-6, abad ke-7. Dia betul tahu. Jadi kalau kita tarik ke Minang, bahasa Minang, saya minta makan minta apa ke ibu saya, jangan minta tanduk ke limbek, nah, aja minta sisik ke limbek. Nah, coba Pak Herman kan apa emang ini? Dia minta tanduk ke kudo, nah, tahu kan? Bahasa tinggi ya. Jadi bahasa-bahasa seperti ini aku juga begitu. Tapi kita itu memahaminya, orang Arab juga belum tahu ya. Dan semua orang tahu Pak. Hanya orang yang belajar di Ummul Qura itu aja yang tahu itu, yang segelintir orang. Jadi kita kembali lagi ini kita pakainya kedua. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis yang banyak. Kalaupun disambung artinya itu juga aneh. Masa mereka tertawa habis itu sebagai balasan. Itu kan tidak masuk akal gitu. Kalau mau diartikan apa adanya. Jadi ada sesuatu yang di balik itu yang kita tidak paham. Oke, jadi kalau diartikan lurus saja, maka hendaklah tertawa, mereka hendaklah tertawa di bawahnya sebagai balasan. Tertawa sebagai balasan, tidak mungkin kan? Iya.
Nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Tapi Tadi ada kata-kata yang sembunyi di Tapi sebelah tadi itu Pak yang bisa Pak menyambungkan Firman, bagian kita satu bagian kita dua. belajar Ya, Quran kan tadi ya, tidak belajar bahasa Indonesia. ya, Oke, ya. sebagainya dikurung aja Pak. Jadi mungkin bukan sebagai Nah, itu itulah, dia. itulah, bukan sebagai. Iya. Sebagai ini kurung ya Bu Itulah, ya. itulah, Sebagai bukan kurung, sebagai itulah aja, itulah. itulah. Dalam kurung ya, itulah. Sebagai itu ganti Sebagai dengan apa? itulah, itulah. Itulah. Tapi dalam kurung ya. Oh, itulahnya dalam kurung. Jadi yang dalam kurung itu artinya apa? Yang tidak muncul dalam gramatikal, tapi memperjelas pemahamannya itu. Itulah. Dalam kurung ya, sebagainya di belakang. Itulah balasan terhadap Sebagainya hapus, Bu. sebagainya hapus. Hapus sebagainya. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan ke kita di sini ya. Dan dekat aja kita. Muhammad Yunus Munawir. Ada beberapa perbedaan kan. Ada yang fathah, ada yang kasrah keduanya, ada yang segi arti beda. Itu yang kita pikiran. Kalau lebih tinggi lagi di Arab Saudi itu beda, itu ada akar kata itu ada aliran yang paling ke perbedaan ekstrim itu adalah akar kata. Ada bagian yang mengatakan akar kata adalah kalau kita ini kan akar kata kita ja'ala, razaka. Dia yang akar kata adalah yang KBKK. Nah, itu ada bagian gramatikal yang mengatakan akar kata itu adalah KBKK itu. Nah, kalau pakai tamat buta berarti akar katanya pakai tamat buta dong. Tetapi pada saat menerjemahkan yang lain sama, Bu. Jadi perbedaan-perbedaan itu nggak masalah ya, Pak Irman. Jadi kita kembalikan aja ke ayat. Jadi coba saya penggalan dari depan dulu, penggalannya dulu. Ke penggalan ya. Ada penggalan dulu. Biar selesai. Oh ya, nanti habis ini siapa lagi Pak Master? Ada? Pak Ong. Pak Ong, Buya. Pak. Oke, yang Tapi hari udah lewat 21 ini. oh nggak apa-apa. Kalau sampai jam 12 masih ada waktu. Jangan dibatasi, Bu. Ya saku nasli ya. Anak dalam sukun saku dalam. Sahika ya, fa'ala. Sahika udah benar ini ya, bukan sahaka, sauka ya. Kalilan. Ini objek apa bukan Pak Mazhar? Yang mana? Sedikit kalilan ini masuk objek nggak? Dia tidak masuk objek, Buya. Tertawa sedikit. Jadi dia itu keterangan. Sebetulnya kan yadhaku itu sudah kalimat sempurna. Jadi yadhaku tidak butuh objek. Oh gitu, oke. Iya. Kalilan sama dengan kanu juga nggak butuh objek ya. Terus Ada kemajuan saya, Buya. Mantap, Pak Abi, mantap. oke. Lanjut. Tambah mantap, Lebih, Pak. Banyak, mantap. kalau bisa Pak Api membantah Buya ini. Hebat. Itu berarti kemajuannya tinggi tuh. Mereka sedangkan menangis. Oke. Kasiran, kebisel. Oke. Sama tadi ya. Ya, karena di kasiran ini tidak dibilang Karena tunggal. yapku sama dengan yapku. Karena Sama dengan jamaknya tadi. nggak ada di kamus. Oke, nggak apa-apa. Yapku ini kan sama dengan kata apa tadi ya? Yad aku tuh ya. Kaidah siapa poin 7, nggak ada perlu lagi yang analognya ya. Iya. Oke, lanjut. Fa'ilun ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Jaza'am. Berikutnya Bu Nuberi. Oke, kibasan. KL, fa'ala, yaksibuna. Oke, sip. Tinggal latihan bisa lama nih, tinggal latihan ya. Ya. Mungkin Ya, presentasi dulu. Siapa Pak Master bisa ada waktu? Pak Ong ya Pak Master? Oh ya, ya, ya. Silakan Pak Master. Ya. Ya. Ya, makasih Pak Api. Alhamdulillah, Tinggal makasih banyak. Mudah-mudahan Terima kasih banyak, Buya. teman-teman semangat semuanya ya. Kalau kita bicarakan Al-Quran dari bulan puasa, Pak Insya Allah pahala mengalir terus Pak Aprisnya. Daripada ngomong layang-layang, pada ngomong batu gaple Pak Aprisnya ya. Iya. Daripada ngomong keruan-keruan ya Pak Aprisnya ya.
Ya. Ya, oke. Ini, Silakan ini Pak ada, Master. ada pendukung Persib nggak sini? Nah, kita nggak ngomong itu lagi ya, Pak. Itu Budiah. Dulu Pak Presiden ya, zaman Bahola dulu kalau belum pas ini sering ngomong final Piala Dunia kita, ngomong Liga Champion lagi, sampai sahur nunggu Liga Champion lagi, aduh. Sekarang God bay itu semua Pak Presiden ya. Iya, sekarang ada idol lagi. Nggak ada lagi. Kita nggak akan ngomong-ngomong itu lagi. Masalah Liga Champion, mau Messi berapa kontrak, sabodo. Mau Cristiano Ronaldo berapa kontraknya, sabodo. Dulu sampai detik golnya pun dicari tuh Pak Presidennya. Ya. Kayak dulu gol kesekian, menit kesekian, pakai kepala, pakai apa, siapa yang digoceknya, dulu dihafal semua tuh Pak. Sekarang no way. Kalau gol tangan Tuhan tuh siapa Pak Afi? Maradona. Sekarang nggak lagi. Ketahuan Pak Api penggemar bola. Iya. Nanti Pak, kalau gitu Pak Master, saya ingat Pak Master, waktu Maradona masuk neraka, kita dibawanya kan pencinta-pencinta saya kan Allah berpesan Pak, kamu dan para pencintamu. Maradona masuk neraka, ada banyak pencinta tuh, Pak Visenya, Pak Rizal, ngeri kita kan Pak ya. Oke, kita putusin semua itu bohongan itu ya. Kita langsung ke atau silakan Pak Master. Pak Ong, udah siap Pak Ong? Siap. Insya Ya, Allah, Pak. Silakan langsung Pak Ong. Ya. Pak Ong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 87 dengan metode Al-Hasani bersama Buya Rizal Al-Hasani, pendamping saya sendiri Ong Sugiono, kelas